Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 397 Telapak Tangan Sederhana. Setelah suara itu terdengar, Chu Feng merasakan lapisan kekuatan lembut menyelimuti dirinya dan kemudian dia dengan cepat melayang mundur. Setelah tubuh Chu Feng berhenti melayang dan kekuatan yang menyelimutinya menghilang, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa di sampingnya, seorang lelaki tua yang dikenalnya berdiri di sana. Lelaki tua itu tidak lain adalah kakek Ziling, Zi Xuanyuan. Namun, perasaan yang diberikan Zi Xuanyuan saat ini kepada Chu Feng masih sangat kuat. Meskipun Chu Feng saat ini mengandalkan kekuatan obat terlarang dan kultivasinya meningkat pesat, dia masih tidak dapat melihat menembus kultivasi Zi Xuanyuan. Selain itu, dari penampilan tenang Zi Xuanyuan, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak takut sedikit pun terhadap Jie Xingpeng di depannya. "Siapa kamu?" Alis Jie Xingpeng yang seperti pedang terangkat ke dalam dan dia bertanya dengan dingin. "Saya teman Chu Feng." Zi Xuanyuan menyipitkan matanya dan menjawab dengan ramah. "Teman, aku ingin tahu namamu." Jie Xingpeng mendengus dingin. "Oh, namaku Zi Xuanyuan." Zi Xuanyuan tersenyum malu. "Kamu Zi Xuanyuan?" Mendengar nama itu, ekspresi Jie Xingpeng berubah dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Anak muda, mungkinkah kamu pernah mendengar namaku?" Zi Xuanyuan tersenyum dan bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, penguasa Provinsi Qin ini adalah rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal. Fondasi rumah itu sangat tebal dan telah mengklaim dirinya sebagai penguasa Provinsi Qin selama 300 tahun, menekan semua kekuatan lain di Provinsi Qin. Di dalam batas-batas Provinsi Qin, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melawan rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal. Namun, villa bergengsi yang sunyi dan tidak dikenal itu tiba-tiba bangkit berkuasa sekitar belasan tahun yang lalu dan mengalahkan rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal dan menjadi penguasa Provinsi Qin. Semua itu terkait dengan seorang lelaki tua. Orang tua ini datang ke villa bergengsi untuk menjadi tetua tamu. Tampaknya sangat sederhana, tetapi pada kenyataannya, hal itu menyebabkan villa bergengsi mengalami perubahan yang sangat besar. Dalam waktu beberapa tahun yang singkat, villa itu berkembang setiap hari hingga melampaui rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal dan menjadi penguasa villa bergengsi. Dan lelaki tua yang seperti legenda ini, bukankah itu kamu, Zi Xuanyuan? Saat Jie Xingpeng berbicara, matanya menatap tajam ke arah Zi Xuanyuan dan tatapannya sangat aneh. "Hahaha, aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan setenar itu." Namun, orang luar tidak begitu memahami hal-hal ini, jadi sepertinya klan Jiemu diam-diam menyelidiki banyak hal. Zi Xuanyuan tertawa, lalu setelah itu, berkata sedikit mengingatkan. "Saya memang punya hubungan dengan mantan kepala villa bergengsi itu. Kami adalah teman lama, dan saya dipercaya olehnya untuk tinggal di villa bergengsi itu sebagai tetua tamu dan mengurus villa bergengsi itu. Pada awalnya, Istana Pangeran Rumput Tanah Tebal terlalu tirani. Melihat bahwa villa bergengsi memiliki momentum untuk bangkit dalam kekuasaan, ia berurusan dengan villa bergengsi berkali-kali. Ia memainkan trik secara diam-diam, dan menindas secara terbuka. Itu menyebabkan orang-orang dari villa bergengsi menjadi sangat takut dan itu cukup kacau. Saya benar-benar tidak sanggup lagi mencari, jadi saya pergi ke rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal untuk mengobrol sebentar dengan tuan rumah. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berinisiatif mengirim surat ke dinasti Jiang, mengatakan bahwa rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal miliknya lebih rendah daripada villa bergengsi dan memohon mereka untuk menyerahkan Provinsi Qin kepada villa bergengsi untuk ditangani. Meskipun hasil itu bukan sesuatu yang kuharapkan, harus kukatakan bahwa penguasa rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal benar-benar memberiku muka. Hari ini, aku ingin membawa Chu Feng pergi. Aku dengan tulus memintamu, Ketua Jie, untuk memaafkan Chu Feng. Aku ingin tahu apakah kau juga bisa memberiku sedikit muka." Wajah Zi Xuanyuan tersenyum tipis dan kata-katanya tampak lembut, tetapi sebenarnya, dia memiliki motif tersembunyi. Dia menunjukkan kekuatannya sendiri dan ingin memberitahu Jie Xingpeng tentang kesulitan situasi dan mundur. "Karena bahkan Anda, senior Zi Xuanyuan, telah berbicara, saya tentu akan memberikan Anda wajah ini. Hari ini, saya akan memaafkan Chu Feng tetapi di masa depan, jika kita bertemu lagi, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menyerangnya," kata Jie Xingpeng. "Kalau begitu, aku mengucapkan terima kasih, Ketua Jie." Ada rasa terima kasih di permukaan, tetapi sebenarnya, Zi Xuanyuan tidak mengungkapkan rasa terima kasih apapun. "Haha, senior Xuanyuan, kau benar-benar terlalu sopan. Tapi senior Xuanyuan, karena kau mampu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menimbulkan rasa takut di rumah Pangeran Rumput Tanah Tebal, aku yakin kekuatanmu pasti tidak biasa. Saya tidak punya niat lain, tetapi saya menikmati tantangan ekstrim tanpa henti untuk mencari alam yang lebih tinggi dalam kultivasi bela diri. Jadi, saya ingin bertukar pukulan dengan Anda, senior Xuanyuan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya muka." Jie Xingpeng sangat licik. Meskipun dia berjanji pada Zi Xuanyuan bahwa dia akan memaafkan Chu Feng, sebenarnya dia tidak benar-benar berencana untuk memaafkan Chu Feng. Atas nama saling serang, dia ingin melawan Zi Xuanyuan.
Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka tidak apa-apa. Namun jika Zi Xuanyuan tidak bisa mengalahkannya, kemungkinan besar Zi Xuanyuan dan Chu Feng akan mati di tangannya hari ini. Haha, tidak apa-apa. Aku juga mendengar bahwa klan Jie adalah klan yang sudah ada sejak lama. Hari ini, karena aku telah bertemu dengan kepala suku seperti itu bisa dihitung sebagai takdir. Jadi, biarkan aku merasakan kekuatan kepala suku Jie. Tiba-tiba, jubah Zi Xuanyuan berkibar dan segera setelah itu, dia menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jie Xingpeng. Kemudian, Zi Xuanyuan menyerang. Tidak ada keterampilan bela diri yang mencolok, tidak ada metode tubuh yang memukau, tidak ada kekuatan yang mengerikan, tidak ada kecepatan seperti kilat. Dia perlahan-lahan melemparkan telapak tangan, dan dengan kekuatan yang lembut, tanpa tergesa-gesa atau terburu-buru, mendorongnya ke arah Jie Xingpeng. Hah! Namun, telapak tangan Zi Xuanyuan yang penuh celah, dan bahkan kurang mengancam, menyebabkan wajah Jie Xingpeng tiba-tiba berubah dan sedikit rasa takut bahkan muncul di matanya. Dia berteriak keras, menggunakan teknik misterius tingkat tinggi dan memutar seluruh kekuatan surgawi di tubuhnya. Tangan kirinya mengepal dan memeluk pinggangnya, sedangkan tangan kanannya terbuka lebar dan ditaruh di depan dada. Dia mengulurkan telapak tangannya dengan cara yang sama, dan mendorongnya ke arah telapak tangan Zi Xuanyuan. Meskipun mereka berdua saling menyerang dengan telapak tangan, kekuatan kedua orang itu benar-benar berbeda. Saat Jie Xingpeng menyerang dengan telapak tangannya, Chu Feng dapat melihat dengan jelas bahwa ruang di sekitarnya terpelintir dan bergetar. Kekuatan surga yang tak terbatas melonjak keluar dan memasuki tubuhnya. Kekuatan telapak tangan itu tidak memungkinkan untuk diremehkan dan bahkan puncak gunung yang menjulang tinggi akan hancur oleh telapak tangannya. Akan tetapi, saat telapak tangan Jie Xingpeng yang begitu ganas hendak mendekati telapak tangan Zi Xuanyuan, kecepatannya tiba-tiba berkurang dan pada akhirnya hanya menempel ringan di telapak tangan Zi Xuanyuan. Tidak ada ledakan seperti yang dibayangkan, dan tidak ada ledakan seperti yang dibayangkan. Telapak tangan keduanya benar-benar menyatu begitu saja. Itu. Namun, tabrakan yang tampaknya lembut itu tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Hampir pada saat telapak tangan kedua orang itu bersentuhan, Jie Xingpeng tiba-tiba melangkah mundur dan kekuatan yang kuat itu justru menyebabkan retakan muncul di udara akibat langkahnya. Tak lama kemudian, kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari tubuhnya dan kekuatan langit di sekitarnya mulai mengalir ke dalam tubuhnya dengan lebih ganas. Di udara, orang dapat melihat dengan jelas kekuatan langit yang tak berbentuk mengaduk udara dan seperti pusaran, memasuki tubuh Jie Xingpeng. Jie Xingpeng saat ini menggunakan metode khusus untuk memadatkan kekuatan surga. Dia benar-benar menggunakan semua yang dimilikinya, dan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Jie Xingpeng masih tidak mampu menggerakkan Zi Xuanyuan. Sebaliknya, sambil menggertakkan giginya, dia melangkah mundur sekali lagi.